Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu pencemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika hambanya mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabul wurudnya hadis ini itu ketika sahabat duduk kumpul dengan sahabat yang lain, mereka ngobrol, iseng-iseng ngobrol seperti ini. Kalau misalnya di antara kita pulang dan istrinya sedang bersama laki-laki lain, itu apa yang akan kalian lakukan? Kemudian Sa'ad bin Mu'adz menjawab, demi Allah saya tidak akan bersabar kecuali saya potong-potong dua orang itu, ghairu musfih, tanpa ampun. Saya potong-potong mereka tanpa ampun. Kemudian kabar ini itu merebak karena saat begitu seperti itu. Padahal hukumannya orang membunuh itu ya dibunuh, tapi dia mending mateni. Balik bojone lagi ke wong lanang itu mending loro-lorone kok pateni. Ghairu musfih, tanpa ampun, kata Sa'ad. Sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Saya lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Dan cemburunya Allah itu ketika seorang hamba mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini lafadznya adalah yaghar, ghairah. Ghairah itu cemburu. Cemburu datang itu setelah apa? Setelah ada cinta, setelah ada perhatian. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu cemburu terhadap kita yang bermaksiat, betapa besarnya cintanya Allah kepada kita. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz itu melakukan itu kepada istri dan orang yang bersama istrinya? Karena saking cintanya Sa'ad terhadap istrinya, cemburunya begitu besar, dan Rasulullah lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu dari Rasulullah. Berarti betapa besarnya cintanya Allah kepada kita, sampai Allah Subhanahu wa taala cemburu kalau kita bermaksiat. Suatu saat ada orang perempuan itu tawaf sekali, kemudian menghampiri anaknya menyusui, kemudian tawaf lagi, menghampiri anaknya menyusui lagi, terus seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada yang lebih kasih sayang lebih tinggi daripada ibu ini kepada anaknya? Sahabat mengatakan tidak ada. Tidak ada kasih sayang lebih dari kasih sayangnya ibu kepada anaknya, apalagi perempuan yang model kayak gini. Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala cemburu kalau sampai kita itu bermaksiat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu, banyak ulama yang menjadi wali itu bukan karena dia ibadahnya tekun atau banyak puasanya atau banyak wiridannya, itu enggak, hanya karena meresapi hadis ini, meresapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hambanya. Berarti begitu cintanya Allah kepada hambanya. Dan ketika setiap makan atau minum, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu selalu bergumam dalam hatinya seperti ini, ya Allah, aku ke wis banyak kesalahan dan kekurangan, ibadahku urung bener, taatku urung bener, aku belum benar-benar menjadi seorang hambamu ya Allah, tapi jenengan isih aweh aku panganan saenak iki, jenengan isih aku gawe seger nang banyu iki, betapa agung cintamu kepadaku ya Rabb. Jadi dengan seperti itu beliau menjadi wali besar, karena meresapi betapa agungnya cinta Allah kepada kita, sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu cemburu terhadap kita. Bangga nawa boten nek dicemburu niku Gusti Allah. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala itu begitu cinta panjenengan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Nah, ulama itu kalau ngomong nama maksiat ya, sesuatu mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu khawatirnya ya cemburu iki. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh, orang-orang alim itu khawatirnya bukan dosanya, bukan ntar itu nerakanya, itu ya khawatir, tapi itu nomor berapa, bukan dosanya yang besar, bukan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di neraka bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, itu sama sekali mereka nggak terlintas. Yang terlintas itu cemburunya Gusti Allah. Gimana? Karena apa? Ketika kita itu kehilangan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kehilangan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan maksiat itu. Jadi ketika cinta sudah nggak ada, itu rasa nyaman dengan Allah itu nggak ada lagi. Buat contoh misalnya ada dua orang suami istri, yang satu selingkuh. Si pelaku selingkuh ini itu nggak pernah merasa nyaman dengan pasangannya, karena dia sudah mempunyai kenyamanan dengan yang lain. Selingkuh hamba dengan Tuhannya itu ketika dia bermaksiat. Makanya dia itu ketika menjadi pelaku maksiat, dia sudah tidak merasakan nyaman ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin jenengan iku akeh maksiat, semakin rasa nyaman dengan Allah itu gak ada. Ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Lezatnya bersama Allah itu hilang karena maksiat. Jadi nek jenengan iku merasakan ibadah, kumpul seperti ini, sholawatan seperti ini, gak merasakan lezatnya, berarti jenengan akeh maksiat. Sampai nggak dikai rasa lezat nang Gusti Allah. Ini yang paling dikhawatirkan sama ulama, bukan dosanya yang gede, dosa kena tobat, bukan mlebu neraka. Gusti Allah Maha Rahmat, Gusti Allah Maha Rahmat, tapi nek kenikmatan bersama Allah itu hilang, itu yang enggaknya. Kenikmatannya ini, kenikmatan. Kita sering dengar itu dari Syekh Jamalul Lail. Syekh Jamalul Lail itu ketika membaca Al-Quran itu merasakan manis di mulutnya. Sampai-sampai beliau itu nggak berani baca Al-Quran di siang hari di bulan puasa karena khawatir puasanya batal. Karena manis, rasanya kayak manis di mulutnya. Ulama itu kalau maksiat khawatir hilang itunya. Kita sering diceritai sama Mas Takir, Mas Ali itu Gustavit iku nek belajar iku nganti kelalen wektu gelem nganti sedina sewengi ora metu tekan kamar, ora kelalen madam, kelalen ngombe, kelalen turu, kelalen kabeh nek dene iki urip nang dunya. Karena apa? Karena begitu nikmatnya bermesraan dengan ilmu Gusti Allah. Kalau diceritani tentang Mbah, ceritani tentang Mas Ali juga. Bapak riyen niku nek agi dong wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis suwe nganti dilutik, masalah kelalen nek beliau lagi wiridan, lagi nyebut jenenge Gusti Allah. Nanti kelalen. Ya kadang-kadang orang bertanya, piye sih bagian carane istiqomah ngene ibadah iki carane? Carane istiqomah ning ibadah iki piye? Kok aku nek ibadah ora istiqomah? Kowe iki kudu ibadahmu ora istiqomah. Kowe sing istiqomah kowe maksiate. Akhirnya kowe enggak merasakan kenyamanan ketika sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak merasakan kenyamanan sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Syekh Bukhari bin Salim itu saking merasakan nyamannya berdakwah di jalan Allah, menyebarkan ilmu Gusti Allah, menyebarkan rahmat Gusti Allah, itu sampai jalan
karena nggak mau meninggalkan sunatnya Rasulullah, itu jalannya tetap kencang karena Rasulullah jalannya itu ka'annahu yadhatu minas sobak. Rasulullah kalau jalan itu kayak temurun, jadi melakukan kencang. Umar melakukan kencang, deg pingsan. Apakah Habib Umar itu memaksakan diri? Enggak, karena beliau merasakan nyaman, tapi tubuhnya sudah nggak kuat mengharuskan Habib Umar pingsan. Pernah dakwah ke Indonesia itu Habib Umar digedor di kamar mandi itu nggak keluar. Setelah digedor didobrak ternyata Habib Umar itu pingsan di kamar mandi saking capeknya. Tapi Habib Umar itu tetap ingin jadwal dakwah itu terus-terusan karena merasakan nyaman nikmatnya itu, nikmatnya. Ketika kita cinta itu pasti rasanya nikmat, rasanya nyaman, senang. Nah, ketika kita tidak merasakan nyaman ketika beribadah kepada Allah, kumpul karo ulama gak nyaman, berarti akeh maksiate, akhirnya juga akeh alasannya. Kon ngaji nyong isin ya, udah isin, kowe kan nurung nikmat, kowe ora merasakan nyaman, kowe dijak sowan ulama mau aku isin, udah isin kowe mau. Akhirnya paling-paling bisa ibadah sing yashtariku fiha al-fajiru wal bir. Tayang ibadah tapi ibadah sing bisa nang kono wong ora tau ibadah bae tayang lakoni. Contohnya ya sedekah. Nang sedekah ya pelacur ae. Sedekah. Wong ora tau salat ae yo sedekah. Wong ora tau ngaji ae sedekah. Atau salat Jumat. Paling-paling tenge iku ya. Salat Jumat itu salat yang dilakukan oleh orang baik dan orang buruk, fajir, fasik. Paling tenge iku iku pun rasane ora nyaman ya. Rasane ora nyaman. La ilaha illallah. Mugi-mugi Gusti Allah gawe kula panjenengan sami tebih saking maksiat. Bikin kula panjenengan sami saged merasakan nikmatnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditakutkan bukan dosanya, yang ditakutkan bukan nerakanya, tapi yang ditakutkan dicabutnya rasa nyaman bersama Allah, rasa nyaman menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.